Akhir-akhir ini aku sering kepikiran satu hal. Entah kamu sadar atau enggak, sekarang hampir di setiap jalan kita tuh selalu ngelihat ojol. Bukan cuma satu atau dua, tapi banyak banget. Dan yang bikin aku mikir, padahal kita tuh semua tahu ya, jadi ojol itu bukan pekerjaan yang bikin orang cepat kaya. Tapi anehnya, yang masuk jadi ojol itu malah makin banyak. Sekarang kita coba bahas bareng ya, kenapa makin banyak orang jadi ojol di hidup realistis. Aku tuh awalnya nggak mikir apa-apa ya anggap aja perkembangan zaman. Tapi makin diperhatiin ceritanya hampir mirip semua. Ada yang jadi ojol tuh karena habis kena PHK, ada yang resign, ada yang karena usahanya sepi. Terus ujungnya itu sama ya udah narik aja dulu. Dan kalimat narik dulu itu menarik karena artinya ini tuh bukan tujuan akhir, ini tuh tempat berhenti sementara. Kenapa ojol jadi pilihan paling cepat? Coba kita pikir bareng ya. Kalau besok kamu butuh uang cepat, pilihan realistisnya apa? Lamar kerja? Itu kan belum tentu dipanggil. Belajar skill baru? Nah itu butuh waktu. Mau buka usaha? Itu juga butuh modal. Nah kalau ojol, daftar, tunggu sebentar, langsung jalan. Dan di situ aku mulai ngerti, banyak orang itu masuk bukan karena ini pekerjaan impian, tapi karena ini pintu yang paling kebuka. Dulu pas awal booming ojol, ceritanya indah banget. Penghasilannya gede, kerjanya bebas, atur waktu sendiri. Dan jujur aja, kita semua sempat kepikiran, wah ini kayaknya solusi hidup. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa. Cerita yang viral biasanya cerita terbaiknya, bukan cerita rata-ratanya. Nah, sekarang jumlah driver makin banyak. Orderan nggak nambah secepat drivernya. Artinya apa? Ya, rebutan secara halus. Nggak kelihatan sih, tapi terasa. Kadang nunggu lama, kadang zonk, kadang bensin habis duluan. Dan di sini narasinya itu berubah. Bukan lagi soal kebebasan, tapi soal bertahan hari ini. Ini bagian yang agak pahit ya. Ini tuh mungkin agak nggak enak dibahas, tapi kita coba jujur ya. Sebagian besar pekerjaan itu bikin kita naik level. Semakin lama kerja, skill kita naik. Kalau skillnya naik, berarti gaji kita juga naik. Nah, sekarang kita tanya pelan-pelan. Kalau narik ojol 5 tahun, apa yang otomatis naik? Pengalaman? Iya. Tapi apakah penghasilan ikut naik stabil? Atau tetap tergantung orderan hari itu? Nah, di sini kadang rasanya kayak treadmill. Capek jalan, tapi pemandangannya sama. Ojol itu mitra, bukan karyawan. Nah, kedengarannya keren ya. Ojol tuh disebut mitra, tapi artinya sederhana. Kita jalan sendiri, nggak ada promosi jabatan, nggak ada kenaikan gaji tahunan, nggak ada kepastian jangka panjang. Selama badan kuat, ada penghasilan. Nah, kalau sakit, ya semuanya ikut berhenti. Dan di sini aku baru sadar sesuatu. Mungkin ojol itu bukan masalahnya. Ojol itu cuma jawaban cepat dari masalah ekonomi yang lebih besar. Banyak orang butuh uang sekarang, bukan tahun depan, dan sistem kerja modern makin banyak yang seperti itu. Cepat masuk, cepat dapat uang, tapi juga cepat habis. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa orang jadi ojol, tapi kalau kita di posisi mereka, apa kita bakal ambil pilihan yang berbeda? Kerja stabil tapi sulit masuk, atau kerja langsung jalan tapi tanpa kepastian? Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Aku penasaran, kalian lihat fenomena ini tuh sebagai peluang atau tanda keadaan lagi sulit? Pada akhirnya, gak semua pilihan hidup itu datang dari mimpi, kadang datang dari kebutuhan. Dan mungkin banyak orang jadi ojol bukan karena ingin di sana selamanya, tapi karena hidup butuh solusi hari ini. Dan di hidup realistis, kita cuma mencoba melihat hidup itu tanpa ilusi, tanpa embel-embel, tanpa janji-janji, tanpa mimpi-mimpi cepat kaya. Kalau obrolan kayak gini terasa dekat sama yang kamu rasakan, boleh bantu channel ini dengan subscribe ya, biar kita tuh bisa terus ngobrol soal realita hidup, soal uang, soal kerja, dan keputusan-keputusan yang sering gak sesederhana kelihatannya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya, dan bye!